Kesuksesan yang fana jadi titik mula kesalahan kami. Awalnya, saya dan teman fokus sebagai software house. Ide membuat studio game sendiri muncul saat saya bertemu teman kuliah beberapa tahun kemudian. Ketika memulai, pembagian tugas kami bertiga jelas. Pengembangan game berjalan lancar. Bahkan game kami memenangkan penghargaan tingkat regional. Karena itu, kami mulai coba berekspansi. Dan kesuksesan fana ini yang menjadi titik mula kesalahan kami. Kami mulai menjalankan 2 proyek secara paralel. Co-founder yang tadinya memegang urusan bisnis turut merangkap menjadi seorang produser. Lalu banyak masalah mulai muncul. Proyek kami mangkrak. Sudah waktu dan uang banyak terbuang, moral tim semakin menurun. Parahnya lagi, co-founder yang merangkap jadi produser mundur secara mendadak dan menghilang gitu aja. Dengan hilangnya co-founder, tanggungan gaji tim ada sepenuhnya di tangan saya. Walhasil saya pun mulai ngemis. Mulai dari cari investor, sampai akhirnya menjual game pertama kami. Uangnya lalu habis gitu aja untuk membayar 1 bulan gaji dan separuh THR karyawan. Sudah berusaha setengah mati, belakangan saya tahu kalau karyawan saya ternyata diam-diam suka menjelek-jelekan saya di media sosial. Cukup sakit rasanya. Dan dengan terpaksa, saya memutuskan untuk membubarkan studio game ini. Sedih sih, padahal kami punya mimpi yang sama. Dulu saya bikin game bareng teman. Dia masih kuliah. Kami ikut kompetisi yang diadakan salah satu merek handphone dan platform yang lagi naik daun. Saat itu kami berhasil mendapatkan pemasukan. Lalu kami makin serius, sampai merekrut orang. Kedengarannya sih keren, rekrut karyawan. Tapi kenyataannya nggak keren. Karena saat itu 2 co-founder, saya dan teman, nggak dapat gaji. Seluruh pemasukan habis untuk menggaji karyawan. Sayangnya, nggak berapa lama platform andalan game kami gulung tikar dan pemasukan kami hilang. Kami mencoba beralih ke platform lain untuk bertahan, tapi ternyata butuh waktu yang nggak singkat untuk memahami pasar baru dan menghasilkan produk dengan kualitas yang sesuai. Dalam kondisi yang cukup kritis, 4 karyawan kami sadar akan keadaan perusahaan. Jadi ketika sudah waktunya memperpanjang kontrak, ya mereka tidak melakukannya. Sedih sih, padahal kami punya mimpi yang sama. Tapi ya, kami harus realistis. Perjalanan saya dan teman-teman dimulai dari bangku kuliah. Awalnya, kami masih main-main dan cuma iseng. Di 2 tahun pertama, kami berhasil merilis 4 game. Ya, walaupun game pertama kami cuma menghasilkan Rp50.000 dalam setahun, tapi dari situ kami mulai serius. Kami mengerjakan 10 game dalam setahun, dan akhirnya dirilis semua. Pemasukan kami berasal dari IAP, iklan, dan dari kompetisi game. Tahun keempat, kami mencoba sumber pemasukan lain, yakni proyek outsource. Tapi sayangnya, co-founder mulai sibuk dengan kegiatan lain, dan akhirnya meninggalkan tim. Dari situ tersisa saya dan beberapa karyawan yang direkrut untuk menggantikan para co-founder. Sayangnya, tim baru ini komitmennya kurang kuat. Saat itu, saya pun sibuk mengurus proyek kerjasama untuk menyambung hidup studio. Selama 6 bulan, saya hanya bakar duit aja, tanpa ada game yang selesai dikerjakan. Rasanya, saya seperti kerja hanya untuk membayar mereka tanpa hasil sama sekali. Bahasa kasarnya sih, bayar kacang ya dapatnya monyet.
Karena duit udah habis, ya saya terpaksa melepas mereka semua. Ditambah lagi, pada bulan yang sama, saya bertemu dengan orang tua pacar. Dan ditolak mentah-mentah karena satu dan lain hal. Sudah ditinggalkan tim, kehilangan pasangan pula.